Aku datang bukan kepada orang benar, tapi kepada orang berdosa, dikatakan. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, orang sakit, dikatakan. Maka aku datang kemari agar terjadi keselamatan buat rumah ini. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Saat ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan. Judulnya Pengikut Tuhan. Itu judulnya, Pengikut Tuhan. Seperti saudara ketahui bahwa pada awalnya orang Kristen disebut dengan istilah a little Christ atau Kristus kecil. Mengapa disebut? Karena pola hidupnya dikatakan itu mirip seperti Kristus. Ya, pola hidupnya, gaya hidupnya, wawasannya, kelakuannya, perilakunya itu mirip seperti Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Karena orang-orang ini begitu percaya sama Yesus dan mereka setia beriman sampai mereka mati. Mereka tidak goyah dari iman, keyakinan, mengiring Yesus sampai mereka tutup mata. Ada lagu yang sering saya dengar dan kadang-kadang saya nyanyikan, mengiringmu seumur hidupku. Itu lagu pengikut Yesus. Namun saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami lebih konkret lagi apa yang dimaksud sebagai pengikut Tuhan. Apa yang dimaksud dengan pengikut Tuhan? Dalam Matius 19 ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini cerita mengenai ada seorang muda kaya raya, kata Alkitab. Dan dia datang pada Yesus dan dia berkata, Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku beroleh dikatakan hidup yang kekal di surga? Lalu kata Tuhan kepadanya, lakukanlah semua hukum Taurat, dikatakan. Percayalah pada Tuhan, hormatilah keluarga, kasihilah sesama, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menfitnah. Semua ajaran itu. Lalu dia dikatakan, Guru, aku telah lakukan itu sejak saya muda. Saya mau katakan wow. Perhatikan ini mengapa saya katakan wow. Dia orang muda, Bapak Ibu. Ini saya rasa ini orang muda yang cocok dengan standar orang tua. Pertama, dia muda. Dalam kemudaannya dikatakan dia kaya raya. Cuma Alkitab tidak sebut bagaimana dia kaya raya. Apakah dia karena usahanya atau dia mendapatkan harta warisan? Alkitab tidak jelaskan. Dan biasanya kalau ada orang muda kaya raya, mungkin karena warisan, karena mungkin pekerjaan, dia akan hidup dengan gaya lifestyle dunia, Bapak Ibu. Dia akan pergi ke night club, dia akan pergi ke pesta, dia akan coba menjadi manusia yang konsumtif, gonta-ganti mobil, mungkin beli rumah di tempat yang mewah, pakai baju-baju branded, ya. Dan pasti otaknya orientasinya bisnis. Anak muda ini tidak, Bapak Ibu. Dalam kekayaannya dia datang kepada Tuhan Yesus dan katakan, saya mau tahu bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal. Saudara lihat, pikirannya melampaui usianya, Bapak Ibu. Pikirannya melampaui usia. Biasanya orang muda peduli amat dengan masa tua. Apalagi kalau sudah kaya. Dia tidak hanya bicara masa tua, dikatakan bagaimana hidup yang kekal. Dikatakan bagaimana supaya saya mendapatkan kehidupan setelah saya tutup mata. Ini seorang anak muda yang memiliki pikiran yang jauh sekali. Dan saya rasa ini manusia spiritual. Luar biasa, Bapak Ibu. Muda, ya. Muda, kaya raya, secara ekonomi dia sukses, dia berhasil. Lalu secara spiritual dia punya orientasi hidup yang kekal. Di mana saudara dapatkan orang muda seperti ini? Luar biasa bagi saya, ini orang muda yang perfect, orang muda yang sempurna. Apalagi untuk zaman sekarang, sukar kita dapat anak muda dengan 3 kriteria ini. Berhasil, Bapak Ibu, ya, etikanya bagus, Bapak Ibu, ya. Lalu dikatakan usianya masih muda, lalu punya visi tentang kehidupan rohani yang kekal ke depan. Jarang kita dapatkan. Dia ada. Lalu dia katakan sudah semua, Guru. Lalu Tuhan katakan, kalau kau mau sempurna, kata Tuhan, jual semua hartamu.
Ya, kalau mau sempurna katanya, jual semua hartamu, bagi sama semua orang miskin katanya. Dan kalau kau sudah jual hartamu, bagi sama semua orang miskin, ikutlah aku, datang kemari, ikutlah aku. Di situ dia terhenti, Bapak Ibu. Di situ dia terhenti. Dan dengan berdiam diri, dia tidak banyak ngomong, lalu dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati manusia, termasuk anak muda ini. Secara usia dia muda, secara profesi, secara keberhasilan dia sudah kaya. Secara rohani seakan-akan dia butuh hidup yang kekal ke depan. Sepertinya dia rohani, namun Tuhan bisa tahu sebenarnya tidak. Yaitu cuma lip service, klise saja. Tuhan tahu hatinya masih melekat pada hartanya. Hatinya masih melekat pada harta benda yang dia miliki. Dan dia tidak berani bergeming ke sana. Dan ketika Tuhan memperhadapkan antara hatinya pada hartanya dengan hatinya pada Tuhan Yesus yang ingin mengikut Tuhan, dia akhirnya meninggalkan Tuhan dan tetap berpegang kepada harta benda. Gagal dia menjadi pengikut Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya percaya di antara saudara saat ini ada saudara mungkin masih usia muda, ada saudara setengah baya, ada saudara sudah tua. Ya. Dan saya tidak tahu di mana posisi ekonomi saudara. Mungkin saudara masih baru menanjak karena Anda masih muda. Anda yang sudah setengah baya, saudara mungkin sudah cukup ya kelas menengah. Kalau Anda sudah punya umur, kalau saudara sudah hebat membangun bisnis dari awal, saudara mungkin sudah kaya raya. Ya, saya tidak tahu di mana posisi Anda. Dan saya juga tidak tahu bagaimana posisi rohani saudara. Mungkin ada di antara saudara yang baru bertobat. Ada di antara saudara menjadi jemaat aktif saja. Ada mungkin juga partisipan. Saudara lebih sibuk kepada pekerjaan partisipan saja. Kalau saudara pun melayani sekedar saja. Kalau lagi nggak mepet, saudara melayani. Kalau saudara sibuk, saudara tidak pelayanan. Mungkin ada saudara pada level pengerja. Saudara menjadi pengurus gereja. Saudara menjadi diaken dan saudara all out di sana. Saudara berikan waktu, saudara uang, saudara semua pikiran saudara. Saya mau katakan well dan pujilah nama Tuhan. Namun perhatikan dikatakan, bagaimanapun kondisi spiritualitas saudara, Tuhan yang tahu hati kita. Perhatikan, Tuhan yang tahu hati kita. Apakah hati kita ada pada Tuhan atau hati kita ada pada harta benda, kepada kekayaan yang sudah kita kumpulkan, kepada milik yang sudah kita investasikan, kepada sesuatu yang kita anggap bernilai. Tuhan tahu dimanapun posisi kerohanian saudara, Tuhan tahu. Dan firman Tuhan menegaskan kalau kita menjadi pengikut Tuhan, siapapun Anda termasuk saya, kalau saudara benar-benar pengikut Tuhan, pastikanlah hatimu lebih kuat, ya, hatimu lebih berat untuk percaya pada Tuhan, setia pada Tuhan, mengikut Tuhan, daripada hatimu nempel sama hal lain, apalagi bicara mengenai harta dunia ini. Saya berdoa agar kita dimampukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berikan kita berkat, Bapak Ibu, ya Tuhan berikan kita harta. Itu berkat selama di muka bumi, karena usia kita 70-80 tahun setelah itu kita akan kembali kepada Tuhan. Jadi bagaimana saudara menyikapi harta ini? Seperti Tuhan katakan, engkau bisa berbagi kepada orang yang berkekurangan, engkau berbagi kepada yatim piatu, engkau berbagi kepada orang yang miskin. Ya, dalam kelimpahan pergunakanlah, dan pastikan tidak di situ hatimu. Hatimu ada pada Tuhan, karena Tuhanlah harta berharga lebih daripada harta dunia ini. Jadi mengikut Tuhan, pengikut Tuhan, tidak sekedar saudara hanya percaya pada Tuhan, tapi pastikan hatimu betul-betul lebih terikat pada Tuhan daripada terikat pada harta dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu, Lukas 5 ayat 27, firman Tuhan katakan, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Ya, dikatakan satu kali Yesus pergi keluar, kita tidak tahu keluar mana, mungkin keluar rumah atau di daerah orang banyak. Dan ketika dia pergi ke sebuah lokasi, dikatakan ia melihat seorang pemungut cukai bernama Lewi. Jadi ada seorang Lewi, dia pemungut cukai. Dan ketika si Lewi sedang aktif dalam pekerjaannya, saya percaya di kantornya, ya, dia di kantornya, di office-nya, sedang kerja dia luar biasa. Dan dia ketika dia sedang kerja, tiba-tiba Tuhan tegur dia, sapa dia, katakan, Lewi, mari ikutlah aku.
Dan ketika itu dikatakan Lewi meninggalkan kantornya dan mengikut Tuhan. Dalam ayat berikutnya saya baca Bapak Ibu, maka si Lewi mengundang Tuhan masuk ke rumahnya. Dan ketika mengundang Tuhan masuk ke rumahnya, dia undang teman-temannya satu profesi, pemungut cukai. Lalu dia mengadakan pesta di sana. Dia mengadakan pesta, dan ketika mengadakan pesta, ada orang Farisi melihat perjamuan Lewi terhadap Yesus dengan berapa pemungut cukai. Lalu Farisi kayak ngeledekin murid-murid Yesus, katakan, masa gurumu kumpul dengan orang berdosa? Karena memang orang Farisi memberikan stigma kepada pemungut cukai itu orang berdosa. Mungkin cara kerjanya nggak benar, mungkin cara mendapatkan gain nggak benar, mendapatkan hasil nggak benar, mendapatkan untung tidak benar. Lepas daripada dia telah menabur banyak, berinvestasi banyak kepada kerajaan atau kaisar pada masa itu, dan nanti dia akan mendapatkan kembali apa yang dia telah tabur. Lepas daripada itu, namun ketika Tuhan mendengarkan itu, Tuhan katakan kepada mereka, aku datang bukan kepada orang benar, tapi kepada orang berdosa, dikatakan. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, orang sakit, dikatakan. Maka aku datang kemari agar terjadi keselamatan buat rumah ini. Dan saya percaya ketika Tuhan melayani Lewi, maka Tuhan menjamah pikirannya Bapak Ibu. Agar apa? Supaya Lewi punya paradigma baru. Ketika nanti dia bekerja, dia tidak lagi pakai praktek dunia Bapak Ibu. Dia tidak lagi pakai cara-cara manusia. Dia akan pakai Bapak Ibu norma-normanya Tuhan. Aturan mainnya Tuhan dalam bekerja, dalam berbisnis. Ya, dalam melakukan usaha yang tadinya mungkin dia berlaku kasar, memeras, dia akan pakai kasih, dia akan pakai cinta, dia akan pakai kebenaran. Kalau mungkin tadi dia punya intrik-intrik, dia akan pakai hal-hal yang benar, yang baik. Jadi ketika orang menjadi pengikut Tuhan dari kisah Lewi, itu berarti orang ini keluar dari praktek dunia yang salah dan ikut prinsip Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnisnya. Bapak Ibu, saya mau katakan di antara saudara banyak orang seperti Lewi tadi, punya profesi dalam bisnis saudara, punya profesi dalam pekerjaan saudara. Mungkin ada Anda jadi owner, ya Anda jadi pemilik bisnis, Anda manajer, Anda direktur, Anda pegawai, Anda karyawan. Saya tidak tahu. Ya, namun Anda orang Kristen, Anda anak Tuhan. Dan ketika Anda anak Tuhan, ingatlah Anda bekerja dan saudara pasti tahu bagaimana praktek dunia bekerja, cara dunia bekerja. Memang tidak mudah Bapak Ibu untuk saudara melawan arus. Saudara tidak bisa keluar dari sistem yang sudah menjebak saudara. Namun Bapak Ibu, ingatlah firman Tuhan, engkau anak Tuhan. Upayakanlah dirimu untuk melakukan usaha pekerjaanmu sesuai prinsipnya Tuhan. Kita tidak boleh sama dengan orang dunia. Kita harus menghindari cara-cara yang membuat orang rugi, membuat orang susah. Saudara harus banyak berbuat baik, saudara harus banyak berbuat jujur. Saya percaya ketika engkau melakukan praktek itu, maka orang akan katakan, beda ya, memang dia orang Kristen. Beda cara dia kerja, beda cara dia dagang, beda cara dia usaha. Gua senang sama dia. Ingat Bapak Ibu, engkau pengikut Tuhan. Yang ketiga, apa arti pengikut Tuhan? Dikatakan dalam Matius 8:19-22 dikatakan, lalu datanglah seorang ahli Taurat berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepada, serigala punya liang dan burung dan punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang yang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepada, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Yang pertama, mengikut Tuhan Bapak Ibu, engkau harus menambatkan hatimu kepada Tuhan, ikut Tuhan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Yang kedua, pengikut Tuhan, engkau harus mengikuti prinsip-prinsipnya Tuhan dalam pekerjaan, usaha, dan bisnismu. Yang ketiga, Bapak Ibu, ikut Tuhan adalah orang yang memprioritaskan Tuhan di atas segala urusan kehidupan. Ya, ada dikatakan ahli Taurat, katakan, Guru, aku ingin mengikut engkau. Lalu Tuhan katakan, serigala punya liang, ya burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Mengapa Tuhan menjawab seperti ini? Ya, menurut apa yang saya pelajari di buku-buku dikatakan, mungkin ahli Taurat ini punya motif salah ketika menjadi pengikut Tuhan. Siapa tahu jadi pengikut Tuhan, jadi banyak yang mendengarkan Tuhan, rame, dia ikut, terkenal, bisa dapat gain dari sana. Ya, tapi Tuhan katakan, kalau ikut saya, no way. Ya, hal-hal seperti ini tidak bisa. Kalau ikut saya saja. Ikut saya saja. Jadikan saya satu-satunya di atas segala motif
Jadikan saya di atas segala-galanya, di atas motif. Yang satu katakan, Tuhan izinkan saya kuburkan orang tua saya, katakan Tuhan. Tuhan katakan, biar orang mati, kuburkan orang mati, dikatakan. Itu adalah istilah orang Ibrani untuk saudara mencari apa yang paling penting dalam semua urusan kehidupan. Tuhan katakan, ikutlah aku. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, ketika kita ikut Tuhan, jadikan Tuhan nomor satu dalam prioritas kehidupanmu. Jadikan Tuhan nomor satu dari segala ambisimu. Jadikan Tuhan nomor satu dari segala apa yang kau upayakan, kau kerjakan. Dan saya percaya seperti Matius 6 ayat 33 dikatakan, cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita nomor satukan Tuhan, prioritaskan Tuhan, dahulukan Tuhan Bapak Ibu, maka yakinlah, maka apa yang kau perlukan kebutuhan, nanti Tuhan akan bekerja. Jadilah pengikut Tuhan, tambatkan hatimu pada Tuhan lebih daripada yang lain. Jadilah pengikut Tuhan, maka buatlah prinsip-prinsip Tuhan, engkau lakukan, praktekkan dalam dunia kerja, usahamu. Jadilah pengikut Tuhan. Pastikan Bapak Ibu, Tuhan nomor satu dalam hidupmu, maka Tuhan akan mengurus yang lain, baik kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.